Selamat datang di video kita tentang 10 penyakit paling berbahaya saat ini. Kesehatan itu penting banget, tapi kadang kita lupa sama bahaya penyakit di sekitar kita. Ada penyakit yang diam-diam udah ngambil banyak korban di seluruh dunia. Kita kenali dulu yuk, biar bisa jaga diri dan keluarga. Di video ini kita bahas 10 penyakit paling berbahaya, mulai dari tandanya, penyebabnya, sampai cara mencegahnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan info kesehatan terbaru. Karena info yang tepat itu senjata ampuh buat lawan penyakit. Penyakit jantung suka disebut silent killer, jadi hantu menakutkan yang udah ngambil banyak nyawa setiap tahun. Gejalanya yang sering nggak ketahuan bikin penyakit ini bahaya banget. Coba bayangin jantung yang kerjanya keras mompa darah ke seluruh tubuh, tiba-tiba berhenti. Serangan jantung, salah satu jenis penyakit jantung, bisa terjadi cepat banget dan bisa berakibat fatal. Gaya hidup modern kayak makan makanan berlemak dan jarang olahraga jadi salah satu penyebab utamanya. Stres juga bikin kasus penyakit jantung makin banyak. Mencegah itu penting banget. Hidup sehat, olahraga teratur, dan bisa ngatur stres itu langkah awal buat jaga jantung tetap sehat. Kanker penyakit di mana sel-sel tumbuh nggak normal dan nggak terkendali. Jadi hantu menakutkan di zaman sekarang. Sel-sel yang harusnya kerjasama membangun tubuh malah nyerang balik, ngerusak organ dan sistem di tubuh kita. Ada banyak jenis kanker, mulai dari kanker paru-paru, kanker payudara, sampai kanker prostat. Masing-masing punya ciri dan tingkat bahayanya sendiri-sendiri. Faktor keturunan dan gaya hidup jadi penyebab utama tumbuhnya sel kanker di tubuh. Kena zat berbahaya kayak asap rokok dan polusi udara juga ningkatin risiko kanker. Deteksi dini itu penting banget buat lawan kanker. Periksa rutin dan deteksi dini bisa ningkatin peluang sembuh lebih besar. Diabetes penyakit yang ditandai dengan gula darah tinggi, jadi ancaman serius buat kesehatan di seluruh dunia. Tubuh yang harusnya bisa ngatur gula darah malah kehilangan kendali, bikin banyak komplikasi serius. Coba bayangin, gula darah yang harusnya jadi sumber tenaga malah jadi racun yang merusak organ penting kayak ginjal, mata, dan saraf. Luka yang susah sembuh dan risiko diamputasi jadi hantu menakutkan buat penderita diabetes. Gaya hidup modern dengan makan dan minum yang manis-manis terus ditambah kurang gerak jadi penyebab utama diabetes. Faktor keturunan juga punya peran penting dalam meningkatin risiko diabetes. Mencegah dan ngendaliin itu penting banget. Makan makanan sehat, olahraga teratur, dan periksa rutin ke dokter itu langkah penting buat ngatur diabetes. Bab 4, PPOK, napas yang tersengal-sengal, ancaman bagi kualitas hidup. Penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK adalah penyakit paru-paru jangka panjang yang bikin aliran udara dari paru-paru jadi susah. Coba bayangin, setiap narik napas rasanya berat, kayak ada beban yang nggak kelihatan. Batuk yang nggak sembuh-sembuh dan susah napas jadi gejala utama PPOK. Aktivitas yang tadinya gampang sekarang jadi berat dan ngabisin tenaga. Kualitas hidup jadi turun drastis. Merokok adalah penyebab utama PPOK. Asap rokok yang punya banyak zat berbahaya ngerusak jaringan paru-paru pelan-pelan tapi pasti. Kena polusi udara dan debu juga bikin PPOK makin parah. Berhenti merokok itu langkah utama buat cegah dan ngehambat PPOK. Nggak kena polusi udara dan debu juga penting buat jaga paru-paru tetap sehat. Bab 5. Stroke, serangan tiba-tiba yang mengubah hidup dalam sekejap. Stroke, serangan tiba-tiba yang terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu, bisa mengubah hidup dalam sekejap. Coba bayangin, otak yang jadi pusat kendali tubuh tiba-tiba nggak dapat darah, bikin kerusakan yang fatal. Kelumpuhan di sebagian tubuh, susah ngomong, dan gangguan penglihatan adalah beberapa gejala stroke. Dampaknya bisa sementara atau permanen, tergantung dari tingkat keparahannya. Faktor risiko stroke meliputi tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, dan merokok. Gaya hidup nggak sehat dan kurang gerak juga ningkatin risiko stroke. Mencegah stroke meliputi ngontrol faktor risiko, seperti jaga tekanan darah dan kolesterol tetap normal, serta jalanin pola hidup sehat. Bab 6, HIV/AIDS, ketika sistem kekebalan tubuh lumpuh. HIV, virus yang nyerang sistem kekebalan tubuh, jadi ancaman serius buat kesehatan di seluruh dunia. Virus ini bikin sistem pertahanan tubuh lemah, bikin penderitanya gampang kena infeksi dan penyakit. AIDS,
Tahap lanjut dari infeksi HIV adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh udah lemah banget. Penderita AIDS gampang banget kena infeksi oportunistik kayak TBC dan kanker. HIV nular lewat kontak langsung sama cairan tubuh tertentu, kayak darah, cairan vagina, dan air mani. Penularan bisa terjadi lewat hubungan seksual tanpa kondom, pakai jarum suntik bareng, dan transfusi darah yang udah kena virus. Mencegah HIV/AIDS itu penting banget. Caranya, lakuin hubungan seks yang aman dengan pakai kondom, nggak berbagi jarum suntik, dan ngelakuin tes HIV secara teratur. Bab 7, TBC, infeksi menular yang menyerang paru-paru. Tuberkulosis, atau sering disingkat TB, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya nyerang paru-paru, tapi bisa juga nyerang bagian tubuh lain, seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Gejala TB yang paling umum adalah batuk berdahak selama lebih dari 2 minggu, batuk darah, nyeri dada, demam, keringetan di malam hari, dan berat badan turun. TB nyebar lewat udara ketika seseorang dengan TB paru aktif batuk, bersin, ngomong, atau bahkan nyanyi. Orang yang menghirup bakteri TB bisa ikut tertular. Cara mencegah TB antara lain, vaksinasi BCG untuk bayi, nutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, cuci tangan secara teratur, dan hindarin kontak dekat dengan orang yang kena TB. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan lewat gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Parasit ini menginfeksi sel darah merah dan menyebabkan berbagai gejala seperti demam, menggigil, keringetan, sakit kepala, nyeri otot, dan kelelahan. Malaria adalah penyakit serius yang bisa berakibat fatal, terutama pada anak-anak dan ibu hamil. Gejala malaria biasanya muncul dalam waktu 7 hingga 30 hari setelah gigitan nyamuk yang terinfeksi. Pencegahan malaria meliputi hindari gigitan nyamuk dengan menggunakan kelambu, obat nyamuk, dan pakaian tertutup. Minum obat anti malaria, bersihkan sarang nyamuk di sekitar rumah. Hepatitis adalah peradangan hati yang bisa disebabkan oleh berbagai hal, termasuk virus, alkohol, obat-obatan, dan penyakit autoimun. Ada 5 jenis utama virus hepatitis: A, B, C, D, dan E. Gejala hepatitis beda-beda tergantung pada jenis dan seberapa parahnya, tetapi bisa meliputi lemas, demam, mual, muntah, sakit perut, air seni berwarna gelap, feses berwarna terang, kulit dan mata menguning, dan gatal-gatal. Hepatitis bisa menyebabkan kerusakan hati jangka panjang, termasuk sirosis, pengerasan hati, kanker hati, dan gagal hati. Pencegahan hepatitis meliputi vaksinasi untuk hepatitis A dan B, melakukan seks aman, tidak berbagi jarum suntik, menghindari kontak dengan cairan tubuh lainnya. Penyakit ginjal kronis adalah kondisi di mana ginjal perlahan-lahan kehilangan fungsinya. Ginjal yang sehat nyaring darah dan buang limbah serta cairan ekstra sebagai urin. Ketika ginjal nggak berfungsi dengan baik, limbah numpuk di dalam darah dan bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Gejala PGK seringkali nggak kerasa sampai penyakitnya udah parah. Gejala awal mungkin termasuk lemas, bengkak di kaki, gatal-gatal, mual, muntah, dan nggak nafsu makan. Penyebab PGK yang paling umum adalah diabetes dan tekanan darah tinggi. Faktor risiko lainnya termasuk penyakit ginjal dalam keluarga, usia lanjut, dan obesitas. Pencegahan PGK meliputi mengontrol diabetes dan tekanan darah tinggi, menjalani gaya hidup sehat, menghindari penggunaan obat-obatan tertentu yang dapat merusak ginjal. Terima kasih udah nonton video kita tentang 10 penyakit paling berbahaya saat ini. Kita udah lihat gimana penyakit-penyakit ini bisa nyerang siapa aja, tanpa pandang bulu. Penting buat kita semua buat lebih peduli tentang bahaya penyakit ini dan ngelakuin langkah pencegahan yang diperlukan. Jangan lupa buat jaga kesehatan dan konsultasi ke dokter kalau ngerasa ada gejala yang aneh. Sampai ketemu di video berikutnya.